Halo teman-teman semua, bagi kamu yang mau tahu berapa sih estimasi modal untuk membuka usaha cilok kuah kacang? Pas banget nih, kita akan bahas berapa estimasi modal untuk membuka usaha cilok kuah kacang. Mari kita hitung. Halo teman-teman semua, jadi hari ini kita akan bahas kembali tentang estimasi modal usaha cilok kuah kacang. Nah nih, cilok kuah kacang ini memang yang paling sering itu adalah di Pulau Jawa ya. Namun di berbagai daerah sekarang cilok kuah kacang ini mulai merambah ya. Selain ini jajanan harganya murah dan juga terkadang bisa untuk buat kita kenyang ya ketika makannya. Namun yang jual cilok itu ada berbagai macam nih. Ada yang hanya jual ciloknya aja, ada juga yang menggunakan kuah kacang. Hari ini kita akan bahas mengenai estimasi modal usaha cilok kuah kacang. Setidaknya teman-teman, ketika akan membuka usaha itu ada dua modal yang harus teman-teman persiapkan. Pertama itu adalah modal perlengkapan dan yang kedua adalah modal operasional. Nah, untuk modal perlengkapan ini adalah modal yang pertama kali teman-teman keluarkan ketika membuka usaha cilok kuah kacang. Sedangkan modal operasional ini adalah modal berputar. Ketika teman-teman habis barangnya, habis ciloknya, dan itu harus membuatnya ulang kembali. Bisa jadi per hari, per minggu, ataupun per bulan. Jadi modal operasional ini adalah penentu modal harian teman-teman untuk membuka usaha cilok kuah kacang kembali per harinya. Sekarang kita akan bahas yang pertama itu adalah modal perlengkapan. Nah, modal perlengkapan yang harus teman-teman siapkan kurang lebih itu ada 21 perlengkapan. Nah, perlengkapan ini setiap daerah harganya pasti berbeda-beda. Dan hari ini saya akan bahas berdasarkan harga yang ada di Bangka Belitung ya. Silakan teman-teman daerah lain untuk menyesuaikan konsep harga masing-masing per daerahnya. Yang pertama yang harus teman-teman siapkan itu adalah gerobak. Nah, seperti biasa di sini harganya saya estimasikan 2 juta rupiah per gerobak. Setiap daerah pasti beda-beda. Kadang ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal, ataupun menyesuaikan lah ya. Karena memang sesuai dengan konsep kita nanti mau membukanya, apakah besar atau kecil. Namun estimasi di sini 2 juta rupiah. Kompor gas 250.000 rupiah per buah. Tabung gas melon 250.000 rupiah per buah. Panci, baskom, serbet, pisau, talenan, dandang. Ini teman-teman harus siapkan juga. Kalau seandainya di rumah teman-teman ada cadangannya, boleh gunakan itu. Namun apabila tidak ada, saya sarankan untuk beli yang baru saja. Terus kursi. Nah, teman-teman juga butuh kursi nih. Karena kalau misalkan kita jual cilok yang stay ataupun di tempat, tentunya kita harus memiliki kursi untuk duduk. Baik untuk yang bagian jaga ataupun konsumen yang menunggu barangnya dibuat. Terus sendok, spatula, botol saus, wajan, penjepit makanan harus disiapkan juga. Spanduk. Nah, teman-teman juga harus menganggarkan biaya untuk pembuatan spanduk karena tidak semua gerobak itu include dengan spanduk ataupun branding. Apabila tidak ada, otomatis teman-teman harus menyiapkan dana untuk spanduk, untuk branding. Terus tempat sendok, toples, instalasi listrik. Nah, teman-teman harus siapkan juga nih. Instalasi listrik ini dipersiapkan apabila teman-teman membuka sampai malam. Terus tentunya pasti butuh listrik dan juga butuh pengecas. Jadi siapkan saja untuk instalasi listriknya. Terpal butuh juga, tempat sampah teman-teman juga butuh. Jadi kurang lebih biaya habis itu untuk perlengkapan 3.370.000 rupiah. Ini bisa jadi lebih mahal ya atau lebih murah, tergantung nanti teman-teman menyiapkan barang-barangnya sesuai dengan harga per daerah masing-masing. Selanjutnya kita akan bahas mengenai modal operasional. Pertama kali untuk buka cilok. Nah, ini modal operasional biasanya per hari itu berbeda-beda. Misalkan ada barang yang masih ada atau barang yang belum ada atau habis. Nah, teman-teman hanya membeli barang yang sudah habis atau ready stock dan juga lain-lainnya. Nah, ini kita akan bahas mengenai modal operasional ketika teman-teman pertama kali buka cilok. Kurang lebih ada 15 operasional
yang harus teman-teman siapkan, yang pertama itu adalah sewa tempat. Di sini kita estimasikan cilok yang stay atau yang ada tempatnya. Kurang lebih Rp600.000 per bulan. Ini bisa berbeda-beda teman ya. Bahkan kalau misalkan ciloknya itu didorong pakai gerobak, itu biasanya gratis, tidak ada sewa tempat karena berpindah-pindah. Namun apabila teman-teman sewa tempat, kita estimasikan harganya Rp600.000. Ada juga yang 1 juta, ada juga yang di bawah 600, pasti berbeda-beda ya. Terus, bahan baku ciloknya yaitu daging ayam, sagu, bumbu giling. Nah ini teman-teman harus siapkan nih. Nah di sini ada ongkos giling. Ongkos giling ini untuk menggiling daging, sagu, dan juga bumbunya. Kalau misalkan teman-teman belum bisa menggiling sendiri, jadi teman-teman tinggal datang ke pasar untuk menggiling barang-barang ini dan tinggal dikasih aja ongkos gilingnya. Tapi kalau teman-teman mau menggiling sendiri, itu dipersilakan sesuai dengan kemampuan teman-teman. Terus penyedap rasa butuh juga ya. Gas LPG juga butuh. Cabai kecil, cabai besar juga butuh. Saus kacang, nah ini juga butuh ya, karena memang ini terpenting saus kacangnya, karena kita akan membuat cilok saus kacang, cilok kuah kacang ya. Kecap manis, plastik kresek, tusuk pentol, plastik kecil untuk yang pentolnya, ciloknya, daun jeruk. Nah, ini juga butuh nih. Jadi teman-teman, dari mulai pertama sampai dengan ke-15, ini biasanya kita siapkan pertama kali ketika kita mau membuat usaha cilok. Namun, untuk perharinya tentunya semua ini pasti ada yang habis dan juga ada yang tidak. Contohnya, cabai, kecap, atau saus. Bisa jadi hari ini habis, kita harus beli kembali. Atau bisa jadi 2-3 hari habisnya, baru kita akan stok kembali 2-3 hari itu. Jadi, harga di sini kita estimasikan Rp1.063.000 yang dikeluarkan ketika pertama kali membuka usaha cilok. Ini bisa berubah-ubah, tergantung teman-teman nanti harganya berapa per daerahnya. Nah, kita jumlahkan. Jumlah model perlengkapan tadi yaitu Rp3.370.000. Sedangkan jumlah model operasional Rp1.063.000. Sehingga kita totalkan menjadi Rp4.433.000. Nah, namun apabila teman-teman memiliki karyawan, biasanya dibayar per bulan berdasarkan kemampuan teman-teman berapa. Tapi kalau misalkan belum mampu, saran saya jangan dulu untuk membayar karyawan. Sendiri dulu aja, kita dulu aja yang akan menjaganya sementara. Oke teman-teman, jadi teman-teman harus siapkan kurang lebih Rp4.433.000. Namun saran saya, teman-teman siapkan aja kurang lebih 5 jutaan ya. Karena dikhawatirkan ada barang-barang ataupun bahan baku yang lebih mahal. Tidak sesuai dengan estimasi yang saya buat. Karena setiap daerah itu berbeda-beda. Oke teman-teman, semangat untuk berbisnis dan semoga sukses untuk membuat usahanya.